Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama syahri Ramadan wa fassala lana ahkamuhu bil bayan wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sahibi syafa'atil uzma wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum ila yaumil mustafa amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah bersabda di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bagaimana kewajiban puasa Ramadan bagi umat Islam. Maka bagi barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa bulan Ramadan ini, ya berarti dia telah ingkar, kafir. Artinya mengingkari perintah-perintah Allah. Maka dia harus bertobat. Seperti itu. Puasa Ramadan itu diwajibkan mulai pada tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan itu diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah akil balik atau berakal sehat. Nah, selain syarat di atas, puasa itu dianggap sah jika memenuhi dua unsur atau dua hal yang dikenal dengan rukun puasa. Yang pertama, niat. Nah, niat untuk mengerjakan puasa yang ditetapkan pada setiap malam bulan Ramadan, ya, untuk puasa wajib atau hari yang hendak berpuasa untuk puasa sunnah. Nah, sebagian ulama di antaranya mazhab Maliki tidak mewajibkan niat di setiap malam bulan Ramadan, ya, tetapi cukup di awal malam malam bulan puasa. Contoh, ketika awal puasa itu hari Kamis, maka di awal itu boleh niat untuk satu bulan selama bulan Ramadan. Nah, waktu berniat adalah mulai dari terbenamnya matahari hingga terbit fajar. Nah, ini satu niat, jadi ketika malamnya. Ya. Niat ini tidak perlu disuarakan dengan keras, ya, tapi untuk sebagai syiar, karena kalau kita tidak diucapkan bersama-sama, itu kadang sok lupa. Kadang kita lupa untuk berniat. Nah, maka boleh kita lafalkan biasanya di setelah sholat tarawih bersama-sama membaca niat puasa. Yang kedua, rukun yang kedua adalah meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sehingga sampai terbenamnya matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa seperti ada makan, minum, merokok, masukkan sesuatu ke dalam rongga badan, muntah dengan sengaja, terus kemudian bersetubuh atau mengeluarkan mani dengan sengaja. Nah, kemudian kedatangan haid, ya, bagi perempuan atau wanita, atau nifas, melahirkan anak juga, atau keguguran, gila walaupun dengan sekejap, ya, mabuk ataupun pingsan sepanjang hari, dan murtad atau keluar dari agama Islam. Adapun apabila makan dan minum yang tidak disengaja,
maka hal itu tidak membatalkan puasa. Hal ini tercantum di dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, yang artinya beliau bersabda, apabila seorang di antaramu itu lupa ia makan dan minum sedangkan dia sedang berpuasa, maka hendaklah ia teruskan puasanya saja. Diteruskan puasanya. Karena Allah lah yang memberikan makan dan minum itu. Seperti itu. Jadi ketika kita sedang puasa, kok kita lupa, tiba-tiba sudah makan dan minum, lupa, maka itu diteruskan saja puasanya. Jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping hal-hal yang telah disebutkan di atas, ada beberapa kesunahan di dalam berpuasa yang perlu kita jaga ketika berpuasa itu. Di antaranya adalah makan sahur. Ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya. Makan sahur sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad, makan sahurlah karena di dalam sahur itu terdapat sebuah keberkahan. Yang kedua, kesunahan dari berpuasa adalah mengakhirkan makan sahur sekitar setengah jam sebelum masuk waktu subuh. Ya, jadi mengakhirkan sahur, mepetlah sahurnya dengan imsak itu. Ini tersebut dalam sebuah riwayat ada Anas bahwa Zaid bin Sabit bercerita kepadanya, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah. Kemudian kami melaksanakan sholat. Kemudian saya bertanya, sahabat Anas ini bertanya, berapa lamakah waktu antara kedua waktu ini, antara makan sahur dengan sholat? Ya, jarak antara waktu sahur, imsak sama sholat. Maka Zaid menjawab, sekira bacaan 50 ayat. Ya, biasanya kita tahu imsak dengan waktu subuh itu berjarak sekitar 10 menit. Nah, ini adalah kesunahan yang kedua, mengakhirkan makan sahur tadi. Yang ketiga adalah menyegerakan berbuka puasa. Sebagaimana Rasulullah juga bersabda, orang-orang yang akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan puasa. Ya, artinya ketika sudah waktunya untuk berbuka, ya sudah, kita segerakan berbuka. Dengan minum yang manis-manis, dengan kurma dulu. Kemudian kita sholat, baru makan yang besar. Gitu. Yang keempat, yang selanjutnya adalah, ya sebagai sunnah berpuasa adalah berbuka dengan kurma. Kalau tidak, ya dengan air putih. Salah satu hikmah berbuka puasa dengan kurma dikarenakan dalam kurma itu mengandung glukosa yang sangat dibutuhkan oleh tubuh yang baru saja berpuasa. Dalam sebuah riwayat diterangkan, hendaknya ia berbuka puasa dengan kurma. Jika tidak mendapatkannya, hendaknya ia berbuka dengan air, karena air itu suci. Seperti itu. Kemudian yang kelima, berdoa sehabis berbuka. Karena saat tersebut termasuk waktu di mana doa mudah dikabulkan. Ya, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya bagi orang-orang yang berpuasa ketika saat berbuka adalah ada doa yang tidak ditolak. Ya. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah zahabat dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan telah basah urat-urat dan telah ditetapkan pada pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jadi biasanya ini dibaca ketika mau berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama'u wa talatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya.
Semoga kita semuanya diberikan kekuatan untuk menjalankan puasa sebagai kewajiban kita bagi orang-orang yang beriman, dengan menjalankan puasa yang benar hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitu kita akan mendapatkan derajat ketakwaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.